Halo, sobat belajar yang baik, bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu bahagia. Baik sobat belajar, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Kak Sindu, dengan materi menulis surat. Yuk, kita mulai belajarnya bersama. Sobat belajar, apakah kalian pernah mendapat surat? Atau kalian pernah berkirim surat, dan apa yang kalian ketahui tentang surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, keputusan dan lain-lain. Sobat belajar, surat terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Berikut ini penjelasannya. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat. Adapun contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal. Namun, dalam surat pribadi tetap ada hal yang perlu diperhatikan yaitu tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kita menulis kepada orang lain yang lebih dewasa. Adapun ciri-ciri surat pribadi adalah 1. Bentuk komunikasi interaktif antara pengirim dan penerima. 2. Berisikan unsur, tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penurup surat, nama pengirim atau tanda tangan. 3. Berkaitan dengan masalah pribadi. Sobat belajar, yuk, perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Bandar Lampung, tanggal 1 Juli tahun 2022. Untuk sahabatku Dina, di Bogor. Salam sayang untuk sahabatku. Hai Dina, bagaimana kabarmu di sana? Aku di sini baik-baik saja. Aku berharap kamu dan keluarga di sana juga selalu dalam keadaan sehat. Sudah lama ya kita tidak bertemu? Kalau tidak salah terakhir kita bertemu ketika kita lulus dari SD. Pasti kali ini kau sudah bertambah tinggi atau bahkan sudah lebih tinggi daripadaku. Bagaimana keadaanmu di Bogor? Apakah benar yang sering dikatakan bahwa Bogor adalah kota hujan? Dina, sebenarnya aku menulis surat ini karena aku sangat kangen kepadamu. Aku rindu masa-masa kita bersama, ketika saling menghabiskan waktu dan bercanda. Kapan ya masa-masa itu akan terulang kembali? Dina, aku juga ingin mengabarkan kepadamu bahwa setelah lulus dari SMP ini aku akan melanjutkan pendidikanku SMA di Jakarta. Aku di sana akan ikut tanteku. Tolong bantu aku doa ya. Lalu bagaimana denganmu? Mudah-mudahan kita bias belajar bersama lagi di sana. Sudah dulu ya, sampaikan salamku kepada ayah, ibu, dan Ara di sana. Aku tunggu kabar darimu dan semoga kita bisa segera bertemu. Salam manis, sahabatmu, Ratna. Berikut ini adalah struktur surat pribadi. 1. Alamat dan tanggal surat. Tujuannya adalah di mana dan kapan penulis menulis surat. 2. Tujuan surat. Kepada siapa surat dibuat. 3. Salam pembuka. Yaitu menyapa pembaca surat agar terasa lebih hangat. 4. Isi surat. Dengan tujuan menyampaikan isi yang ingin disampaikan. 5. Penutup surat. Untuk memberikan akhir kesan yang baik. 6. Nama pengirim dan TTD. Yaitu memastikan bahwa penulis surat adalah yang benar-benar yang menulis surat.
Sobat belajar, itulah pengertian, ciri-ciri dan contoh dari surat pribadi. Selanjutnya adalah surat dinas atau surat resmi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Dalam menulis surat dinas adalah yang perlu diperhatikan yaitu, dalam menggunakan bahasa harus menggunakan bahasa baku, tidak memerlukan bahasa kiasan, bahasanya singkat dan jelas. Dan ciri-ciri surat dinas adalah: A. Berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. B. Hanya ditulis oleh instansi kepada instansi lain atau individu. C. Berkaitan dengan topik kedinasan seperti, undangan rapat, permohonan maaf, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat. D. Menggunakan bahasa baku yang resmi. Surat dinas terdapat beragam jenisnya yaitu: yang pertama adalah surat pemerintah, merupakan surat resmi yang digunakan instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi kepemerintahan. Yang kedua adalah surat bisnis atau niaga, yaitu surat yang dipakai oleh perusahaan untuk urusan jual beli atau perdagangan. Dan yang ketiga adalah surat sosial, yaitu surat yang dipakai oleh organisasi lembaga permasyarakatan, yayasan. Perhatikan contoh surat dinas berikut. Organisasi Siswa Intra Sekolah, OSIS. SMP Ahmad Dahlan Surakarta. Jalan Saleh 14 Surakarta, telepon 0271 721333. Kode pos 57714. Surakarta, tanggal 24 Juli tahun 2022. Nomor 02 IOSIS 18 lampiran 1 lembar. Hal: permohonan izin studi banding. Yang terhormat Kepala SMP Mulia Sejahtera di Yogyakarta. Dengan hormat, dengan ini kami beritahukan bahwa pengurus OSIS SMP Ahmad Dahlan Surakarta bermaksud mengadakan studi banding ke SMP Mulia Sejahtera Yogyakarta. Kegiatan ini rencananya akan kami laksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2022, waktu pukul 8 sampai jam 13 WIB. Jumlah peserta 15 orang siswa dan 3 guru pembimbing. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami berharap agar Bapak Ibu Kepala Sekolah berkenan menerima kedatangan kami. Agar kegiatan yang kami rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan, kami tunggu surat balasan Bapak Ibu. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Mengetahui, Kepala Sekolah Suparjono. Hormat kami, Ketua OSIS, Aldi Purnama. Selanjutnya, struktur surat dinas, yaitu adanya A. Kop surat. Bagian ini diisi dengan nama lembaga, dan informasi lain seperti logo, alamat dan kontak lembaga. B. Nomor surat. Suatu lembaga biasanya memberikan format nomor surat sendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan surat. C. Tanggal surat, yaitu keterangan tanggal kapan surat dikirim. D. Lampiran, yaitu menerangkan bahwa di surat tersebut ada bahan-bahan tertulis yang disertakan, biasanya berupa data, statistik. E. Perihal, adalah judul atau inti dari surat, misalnya mohon izin. F. Alamat surat, yaitu alamat atau jabatan yang menerima surat. G. Salam pembuka, adalah kata sambutan atau pembuka, contohnya dengan hormat. H. Paragraf pembuka, yaitu berisikan latar belakang, alasan dalam mengirimkan surat. I. Inti surat, merupakan isi atau pesan utama yang akan disampaikan. J. Paragraf penutup, berupa ucapan terima kasih atau ucapan lain yang diperlukan. K. Salam penutup, adalah kata atau salam penutup surat, contohnya hormat kami. L. Nama tanda tangan pengirim surat, yaitu nama atau tanda tangan pengirim surat. Sobat belajar, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis surat, semoga bermanfaat.
Tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih.